Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Baik. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa kalian sudah berdoa? Belum. Nah, kok belum berdoa? Kan ibu selalu mengingatkan kepada kalian, jika ingin melakukan segala aktivitas, belajar ataupun aktivitas lain, didahului dengan berdoa. Nah, di sini siapa yang berangkatnya paling awal? Saya, Bu. Nah, Adini, ayo pimpin doanya. Duduk siap, gerak, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Amin. Alhamdulillah kita sudah melakukan doa. Semoga Allah selalu melindungi kita dan memberikan seperti ilmu yang bermanfaat kepada kita. Amin. Amin ya robbal alamin. Nah, di sini ibu akan mengecek kehadiran siapa yang tidak berangkat pada hari ini. Alaska, Bu. Nah, Alaska, kenapa Alaska tidak hadir? Sakit, Bu. Nah, sakit apa Alaska? Panas katanya, Bu. Panas. Ayo kita doakan Alaska, semoga Alaska cepat hadir biar bisa berkumpul di tengah-tengah kita, bisa melakukan pembelajaran, bisa bermain dengan kalian. Semoga Alaska selalu diberi kesehatan. Amin ya robbal alamin. Nah, di sini ibu ingin meminta kepada kalian untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Hafal tidak? Hafal. Nah, ayo kita nyanyikan bersama-sama lagu Garuda Pancasila. Yuk, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, itulah adalah lagu Garuda Pancasila. Yang dimaksud di sini adalah lagu Garuda Pancasila adalah lagu nasional. Nah, di sini kalian sebagai generasi penerus bangsa harus lebih menanamkan semangat nasionalisme. Nah, kenapa tadi ibu menunjuk Adini yang berangkat lebih awal untuk memimpin doa? Karena Adini sudah menerapkan sikap disiplin. Nah, jadi kalian semua harus menanamkan sikap disiplin pada dirinya sendiri. Nah, di sini ibu ingin bertanya, siapa yang tadi berangkatnya sarapan? Saya, Bu. Nah, sarapannya menggunakan apa? Menggunakan roti. Wah, menggunakan roti. Nah, jadi sarapan itu penting untuk kesehatan. Selain dapat meningkatkan konsentrasi, sarapan itu dapat mencegah kita agar tidak sakit perut. Nah, di sini kita akan belajar tentang tema 4 tentang berbagai pekerjaan, subtema 2. Ayo buka halaman 50 tentang subtema 2 pekerjaan di sekitarku. Nah, di sini dalam pembelajaran ini ibu memiliki tujuan pembelajarannya, yaitu setelah membaca cerita tentang sosok pekerja, kalian sebagai siswa mampu menilai cerita dengan detail. Selanjutnya, setelah membaca cerita dengan sosok pekerja, kalian mampu menjelaskan alasan dari penilaian cerita secara lisan dan tertulis. Setelah mengamati gambar tentang penggunaan teknologi saat menangkap ikan, siswa mampu mengidentifikasi atau menemukan dampak penggunaan teknologi bagi keberadaan sumber daya alam dengan tepat. Setelah diskusi, kalian sebagai siswa mampu mengembangkan laporan tentang pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan bagi keberadaan sumber daya alam. Selanjutnya, setelah mengamati gambar, siswa mampu menginformasikan perbedaan jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi. Setelah itu,
berdiskusi. Kalian sebagai siswa mampu menuliskan contoh pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi. Nah, di sini Ibu memiliki sebuah gambar. Ibu akan bertanya kepada kalian. Nah, ini Ibu mempunyai sebuah gambar. Ayo, apa ini? Suster, Bu. Suster. Nah, suster adalah perawat perempuan, tetapi kita sebut ini sebagai perawat saja ya. Ya. Nah, di sini ini adalah seorang perawat. Nah, pekerjaan perawat itu tempatnya di mana? Rumah sakit. Rumah sakit. Terus Puskesmas. puskesmas, klinik. Nah, tugas perawat ini apa? Membantu dokter. Membantu dokter. Manfaat bagi orang lain? Dapat menyembuhkan. Nah, benar sekali. Jawaban kalian sudah tepat. Nah, seorang perawat tempatnya ada di rumah sakit atau hospital dalam bahasa Inggris. Tugasnya apa? Tugasnya adalah membantu dokter dalam menyembuhkan atau menangani pasien. Terus manfaat bagi orang lain apa? Dapat mempertahankan dan memulihkan kesehatannya. Nah, di sini pada hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis pekerjaan yang berbeda, yaitu kepala sekolah dan nelayan. Apa sih yang kalian ketahui tentang nelayan? Nelayan adalah memancing di lautan. Nah, benar. Nelayan adalah seseorang yang menangkap ikan di laut. Nah, ayo kalian di sini Ibu meminta kepada kalian untuk membaca halaman 50 yang berjudul Pak Weli Kepala Sekolah. Nah, tapi sebelum membaca, Ibu ingin kalian terbagi menjadi beberapa kelompok yang masing-masing terdiri dari 4 kelompok. Nah, di sini sudah bersama kelompoknya masing-masing? Sudah. Nah, di sini kalian membacanya dalam hati ya, agar lebih menyerap ke dalam daya ingat kita dan lebih hikmah karena suasananya tenang. Nah, ayo baca dalam hati ya. Ya. Sudah selesai membacanya? Belum. Ayo dibaca dulu. Sudah selesai? Sudah. Nah, kalian menjawab pertanyaan yang ada di halaman 51. Mulai dari nomor 1 hingga nomor 4 dengan kelompoknya masing-masing. Jika ada kesulitan bisa tunjuk tangan. Ibu akan menghampiri dan akan membimbing kalian dalam diskusi. Ayo, kalian kerjakan ya. Ya. Sudah selesai? Sudah. Nah, di sini Ibu ingin meminta masing-masing kelompok perwakilan untuk maju ke depan untuk membacakan hasil kerjanya dan dari kelompok lain menyimak. Ayo bacakan nomor 1 hingga nomor 4. Adini sebagai perwakilan kelompok 1. Nomor 1, ayo Adini baca. Nomor 1, sebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita di atas. Jawabannya, Pak Weli, Sudin, Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, Ketua RT dan Ketua RW, Pak Seto, dan warga sekolah. Nah, itu nomor 1. Nomor 2. Apa yang diharapkan oleh Bapak Weli? Ya. Jawabannya, ingin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Ya, nomor 3. Mengapa Bapak Weli memiliki harapan tersebut? Jawabannya, karena Sudin anak yang suka membaca, percaya diri, dan suka berpidato. Ya, selanjutnya. Apa yang dilakukan Bapak Weli dan siswa di sekolahnya? Jawabannya, melelang pisang di sekolah untuk menggalang dana. Nah, jawaban dari kelompok 1 apakah sudah tepat teman-teman? Sudah.
Nah, jawaban dari kelompok 1 sudah tepat. Apakah ada yang berbeda jawabannya? Tidak. Nah, berarti jawaban semua kelompok sama. Nah, di sini Ibu mengharapkan kepada kalian untuk mengerjakan nomor 5 dan mengisi kotak kecil yang ada di bawah sendiri. Ayo, kerjakan masing-masing. Ya, Bu. Apakah sudah selesai? Udah. Nah, sudah. Ayo, di sini Ibu ingin salah satu dari kalian membacakan jawabannya. Siapa yang ingin membaca? Siapa yang ingin membaca? Fiona, Bu. Oh, Fiona. Ayo Fiona membaca jawabanmu. Iya, karena ceritanya penuh inspirasi. Cerita yang ditulis apa itu? Nggak ngerti. Iya, karena ceritanya penuh inspirasi. Cerita yang disukai bagian Pak Wedi yang mempunyai tekad dan usaha untuk muridnya agar dapat mengikuti lomba. Bagian yang disukai ketika Sudin juara 1 dan membawa sebuah piala. Nah, itu adalah jawaban dari pendapat dari Viola, bahwa Viola menyukai cerita tentang Pak Weli kepala sekolah. Nah, di sini nilai-nilai yang dapat diambil dari Pak Weli seorang kepala sekolah itu apa? Ayo. Karena tekad dan usaha untuk memajukan muridnya. Nah, benar sekali. Nilai yang dapat diambil dari sosok Pak Weli adalah penuh tekad dan ingin memajukan siswanya agar lebih giat dalam melakukan suatu kegiatan. Nah, di sini Ibu meminta kalian buka halaman 53. Nah, ada seorang anak kecil yang memakai topi. Kalian baca secara rinci dalam hati agar suasananya tenang. Sudah? Sudah. Nah, kalian sudah membaca halaman 53, maka kalian akan menjawab pertanyaan dari halaman 54. Nomor 1 hingga nomor 5. Sudah? Sudah. Nah, di sini Ibu meminta Adini untuk membaca nomor 1 hingga nomor 5. Jawabannya saja, karena soalnya teman-temanmu sudah mempunyai soalnya. Nomor 1, sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Ya, selanjutnya. Nomor 2, jaring dan radar pendeteksi ikan serta menggunakan bahan peledak atau bom. Nah, nomor 3 itu dilompati saja. Nomor 4 sekarang. Jika nelayan menggunakan kapal atau perahu besar dan penangkapan modern, maka penangkapan ikan lebih banyak dan mengurangi populasi ikan dan habitat laut serta laut menjadi tercemar. 2. Menggunakan alat-alat penangkap ikan yang ramah lingkungan. Sudah, Bu? Sudah. Sekarang masuk ke dalam nomor 3 tentang diagram Venn. Nah, di situ ada perbedaan nelayan tradisional dan nelayan modern. Di situ kalian akan menulis perbedaan dan persamaan antara nelayan tradisional dan nelayan modern yang telah kalian ketahui dari bacaan yang telah kalian baca. Itu adalah sumber informasi yang kalian bisa isikan atau diisi di dalam diagram Venn. Paham? Paham. Nah, diisi ya. Ya. Apakah sudah selesai? Belum, Bu. Ya, Ibu tunggu. Selesai? Sudah. Nah, sudah. Nah, di sini apa sih nelayan tradisional dan nelayan modern yang digunakan untuk mencari ikan? Nelayan tradisional membawa sampan, Ya, sedangkan modern membawa kapal besar. kapal besar. Terus
tradisional menghadapi ombak dan badai. Tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan tidak menentu, bergantung pada cuaca. Nah, sekarang nelayan modern. Tidak mudah terguncang ombak. Bisa berjalan ke tengah-tengah laut. Tangkapan ikan banyak Iya, terus? dan memerlukan bahan bakar. Nah, persamaan antara nelayan tradisional dan nelayan modern itu apa? 1. Menggunakan jaring. Iya. 2. Menangkap Ikan. ikan. Nah, kalian itu dapat mengisi diagram Venn itu sumbernya dari mana? Dari buku-buku. Buku. Nah, kalian paham, buku adalah sumber informasi yang paling banyak karena buku memuat pengetahuan-pengetahuan baru. Nah, di sini Ibu memiliki gambar tentang nelayan tradisional dan nelayan modern. Berbeda gambarnya? Berbeda banget. Nah, berbeda sangat. Anak, ini adalah perbedaan nelayan modern dan nelayan tradisional. Nah, di sini apakah gambarnya sangat berbeda? Ya. Nah, perbedaannya yakni nelayan tradisional menggunakan sampan atau perahu kecil untuk menangkap ikan, sedangkan nelayan modern menggunakan kapal yang lebih besar. Anak-anak, di sini kalian buka lembar LKS-nya halaman 55. Baca perbedaan antara dua gambar itu lalu jawablah kotak kecil yang ada di bawah itu. Nah, ayo baca. Sudah? Sudah. Nah, di sini Ibu meminta kepada Alana untuk membaca. Apakah kamu setuju atau tidak cara penangkapan ikan dengan gambar yang ada di atas itu? Ayo baca. Tidak. Kenapa tidak? Karena pukat harimau adalah jaring sangat besar yang dapat menjaring semua makhluk hidup laut. Dan bom ikan adalah bahan peledak untuk menangkap ikan. Cara ini dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat ikan. Anak-anak, di sini Ibu ingin kalian mengamati gambar yang ada di halaman 56 tentang siklus kegiatan ekonomi. Ayo amati, lalu jawablah pertanyaan yang ada di bawah itu dari informasi yang kalian dapat dari pengamatan. Sudah? Sudah. Nah, di sini siapa yang ingin membacakan jawabannya? Renata, Bu. Renata, ayo Renata. 1. Jenis kegiatan ekonomi adalah perdagangan. Ya. Jenis barang yang diperjualbelikan adalah ikan. Terus? Jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut, jawabannya adalah nelayan, pedagang ikan, dan pengangkut barang. Ya, selanjutnya hasil dari setiap pekerjaan. Hasil dari setiap pekerjaan adalah nelayan sama dengan ikan, pedagang ikan sama dengan untung dari penjualan ikan. Terus? Tukang angkut barang mendapat upah pengangkut. Penjual ikan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan atau jasa. Nah, itu adalah kegiatan dari gambar yang kalian amati. Di sini kalian baca kolom kecil di halaman 57 yang pekerjaan menghasilkan barang dan jasa. Di situ ada kelompok-kelompoknya, apa saja pekerjaan yang menghasilkan barang dan apa saja yang menghasilkan jasa. Nah, di sini Ibu memiliki beberapa gambar dari pekerjaan yang menghasilkan jasa dan menghasilkan barang. Di sini akan kalian tempel sesuai dengan pengelompokannya. Nih, cari masing-masing menghasilkan jasa dan barang, carilah 2.
2 aja, Bu. Iya. Itu hanya sebagai contoh biar kalian paham. Sini Ibu yang tempel. Nah, ini yuk yang barang, yang jasa. Nah, ini ya. Nah, ini adalah seseorang pengayuh becak. Ini adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa atau barang? Jasa. Jasa. Maka ditempel di sebelah sini apa di sini? Kiri, Bu. Di sini? Ya. Ya. Nah, ini apa, ini pekerjaan yang menghasilkan apa? Jasa. Jasa. Maka ditempel di sebelah Situ. Nah, ini Barang. barang. Emang ini apa pekerjaannya? Penjahit. Penjahit. Maka ditampil di sebelah sini. Ini Pembuat batu bata. pembuat batu bata. Berarti dia menghasilkan apa? Menghasilkan batu bata. Nah, benar sekali. Nah, kalian sudah memilih pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan jasa dan barang. Jadi, pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah seseorang yang pekerjaannya mampu melayani seseorang itu. Misalkan pengayuh becak akan mengantarkan ke tempatnya. Begitupun dengan supir taksi akan melayani sepenuhnya dan mengantarkan sampai tujuan. Sedangkan ini penghasil barang. Ibu ini adalah seorang pekerja yang penjahit, akan menghasilkan barang berupa baju ataupun yang lainnya. Sedangkan ini adalah pembuatan bata. Nah, apakah kalian sudah paham dengan pengelompokan pekerja menghasilkan jasa dan barang? Sudah. Sudah. Nah, di sini Ibu ingin kalian belajar di rumah mengerjakan tugas atau PR tentang menulis laporan tentang pekerjaan yang ada di sekitar kalian. Nah, dari mana hasilnya? Bisa dari informasi yang kalian dapat, bisa dari sumber itu buku ataupun ahlinya langsung. Misalkan petani, kalian bisa datang ke petaninya langsung, bertanya-tanya seperti wawancara. Apakah tugasnya sulit? Tidak. Tidak. Bisa untuk dikerjakan? Bisa dengan bantuan orang tua, kakak, ataupun yang ahli dalam bidangnya. Mungkin itu saja pembelajaran pada hari ini. Pembelajaran pada hari ini kalian dapat menjawab pertanyaan itu. Informasinya didapat dari mana? dari buku. Nah, iya, informasi bisa didapat dari buku, internet, ataupun dari yang lainnya. Jika kalian ingin membaca, maka kalian dapat mengetahui sumber-sumber itu. Nah, di sini Ibu ingin mengevaluasi sedikit. Di sini Ibu ingin bertanya sebelum Ibu menutup pertemuan pada hari ini. Apa sih pekerjaan seorang nelayan? Memancing ikan. Memancing ikan di mana? Di laut. Di laut. Nah, di sini kita harus menjaga ekosistem ikan agar tidak punah. Nah, dengan cara menangkapnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, seorang perawat tadi bekerjanya di mana? Rumah sakit, benar sekali. Jadi pekerjaan seorang perawat itu ada di rumah sakit untuk menyembuhkan orang yang sakit, membantu dokter. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu tutup? Tidak. Di sini Ibu ingin kalian dapat menerapkan, dapat menjaga keseimbangan alam dengan cara-cara yang baik dan benar sesuai apa yang telah kita pelajari. Nah, kalian harus mencari informasi lebih banyak lagi dengan para ahlinya atau sumber-sumber yang telah tersedia. Ya, jangan lupa tugasnya dikumpul minggu depan. Di sini Ibu ingin Renata memimpin doa penutup. Ayo. Duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Amin. Alhamdulillah kita sudah melalui pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian dapat menerapkan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari pada hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.